Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini, yaitu mengenai konsep daya dan energi. Nah, jadi karena yang kita diskusikan itu adalah yang lanjutan ya, mengenai ketenaga listrikan, ya, atau power engineering. Ya, tadi ya kita sudah berdiskusi mengenai beberapa dasar-dasar apa konsep mengenai yang disebut dengan arus dan tegangan. Nah, itu adalah komponen-komponen dalam hukum-hukum kelistrikan, ya, fisika listrik. Jadi kita lihat di sini seperti arus, tegangan, gitu ya, itu adalah yang menjadi dasar perhitungan nantinya, ya, pada waktu kita akan merencanakan, ya, sistem ketenaga listrikan, ya, power, yang mana power, ya. Jadi yang namanya listrik itu sama sebenarnya, ya. Seperti saya sudah sebutkan saat yang lalu, kalau teknik listrik itu umumnya ya yang dibahas itu adalah tegangan yang rendah, ya. Jadi ukuran itunya tegangan rendah, ya. Maksimum mungkin 220 volt, yaitu tegangan yang ada di dalam ukuran rumah tangga. Sedangkan yang ketenaga listrikan atau power engineering itu tegangannya lebih besar, ya. Itu berhubungan dengan pembangkitan listrik, ya, kemudian distribusi, ya, kemudian jadi pengirimannya dari produksi di pusat pembangkitan listrik, ya, kemudian transmisi, pengiriman, kemudian sampailah di konsumen untuk didistribusikan. Usaha, energi, dan daya. Nah, ini sering membingungkan, ya. Ini membingungkan, ya. Jadi usaha itu kerja atau work, ya work, ya. W-O-R-K, ya. Kemudian energi dan daya. Usaha atau kerja, energi dan daya adalah konsep dasar fisika. Ya, saya kira kita sudah tahu fisika ini, ya. Nah, kalau saya memang sudah tahu dari dulu ya tentang fisika, tentang usaha, energi dan daya ini. Tahu tetapi tidak tahu kondisi yang sebenarnya atau bagaimana menerapkannya, ya. Sehingga karena saya mendapatkan fisika tentang usaha, energi dan daya ini di SMA, ya, ya, saya hanya hafal aja apa itu usaha, kerja dan daya, saya hanya hafal aja, ya. Ya, setelah masuk perguruan tinggi mulai saya mengenal penerapannya, ya. Itu pun masih bingung, ya, terutama, ya, kalau ditanya itu energi itu apa, ya, daya itu apa, satuannya aja kita bingung gitu, ya. Ya, itu khusus untuk saya, ya, mungkin Anda tidak, ya. Nah, setelah kita berdiskusi mengenai apa sebenarnya usaha, energi dan daya, itu baru sedikit terpikirkan, ya, ide itu, ya. Jadi ini adalah review, ya. Ya. Bahwa energi dan daya adalah konsep dasar fisika, ya. Kerja atau usaha dikatakan dilakukan ketika suatu gaya, ya, dorongan atau tarikan yang diterapkan pada suatu benda, ya, yang mempunyai berat, ya, mempunyai massa, ya, menyebabkan benda tersebut berpindah, ya. Didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan pekerjaan sebagai energi. Oh, ini membingungkan sekali gitu, ya. Nah, nanti kita lihat diagram-diagramnya, mudah-mudahan Anda ingat kembali, ya. Daya adalah usaha yang dilakukan persatuan waktu. Ini definisi kok gak jelas gitu, ya. Nah, karena ini adalah suatu definisi dalam bentuk kata-kata, ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan benar, daya adalah usaha, ya, yang dilakukan, ya, atau kerja yang dilakukan persatuan waktu, usaha per waktu, ya. Nah, selanjutnya ini adalah definisi awal, ya. Selanjutnya
akan kita bahas itu apa itu usaha ya atau kerja ya, energi dan apa itu daya. Apa itu kerja? Ya, kerja atau usaha. Ya. Agar usaha ya, dapat dilakukan, ya, usaha itu dapat dilakukan, suatu gaya harus diberikan dan harus ada gerak atau perpindahan dalam arah gaya tersebut. Ya. Saya sering mendefinisikan ya, sendiri, membayangkan sendiri adalah kemampuan sebuah gaya memindahkan benda ya, dari suatu tempat ke tempat tertentu. Nah, itu ya. Ini mungkin agak kurang enak ya. Yang saya bayangkan adalah memindahkan dompet seseorang dari saku seseorang ya ke saku saya. Ya, karena di sini ada ada gerak ya, ada gaya. Ya, tangan saya merogoh dompet di saku seseorang, kemudian saya pindahkan. Jaraknya antara saku seseorang itu dengan saku saya itu adalah ada suatu jarak. Nah, itu berarti usaha. Ya, meskipun usahanya itu mohon maaf ya, istilahnya itu copet ya. Tetapi itu yang membuat saya selalu ingat. Ya, bahwa usaha adalah memindahkan sebuah benda dengan gaya ya, ada gaya dari suatu tempat ke tempat ke tempat lain. Ya, dari satu tempat ke tempat lain itu mempunyai jarak. Nah, itu yang disebut dengan usaha. Ya, sekali lagi contoh saya itu adalah usaha copet tadi ya. Baik, itu hanya untuk itu aja ya, untuk membayangkan. Usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan besarnya gaya dikalikan dengan jarak yang ditempuh dalam arah gaya tersebut. Ya, kerja hanya memiliki besaran dan tidak memiliki arah. Oleh karena itu, usaha atau kerja adalah besaran skalar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, ya, ini ada suatu lintasan. Ya, di mana ada sebuah benda dengan massa W, beratnya W, ya. Kemudian pada pusatnya ini ada gaya menarik ke arah ke kanan ya. Kalau kita lihat, kalau kita proyeksikan ya, ini ada sudut theta ya. Kemudian ini ada gaya F, maka gayanya itu sejajar dengan lintasan. Gaya yang sejajar dengan lintasan ini ada F cosinus A, cosinus theta. Ya, sehingga benda ini bisa ditarik oleh sebuah gaya sebesar F cosinus theta untuk situasi ini ya. Tapi untuk situasi yang di bawah, F-nya itu sejajar, sudah sejajar dengan lintasannya. Ya, maka benda ini dengan adanya F ini akan bergerak ke kanan. Ya, ini adalah usahanya. Usahanya adalah F kali jarak perpindahannya S. Ya, itu sebabnya rumus umumnya adalah F cosinus theta kali S. Ya, ada yang mengatakan bahwa S itu adalah jarak, ya, ada juga yang memakai D, distance. Ya. Jadi Anda perhatikan ya apa yang dianukan ya, apa yang dimaksudkan. Ya, sehingga karena ini standarnya yang bermacam-macam ya, kadang-kadang waktu kita tulis S sebagai second ya, kadang-kadang karena kita berbahasa Indonesia pakai detik disingkat dengan DT misalnya ya, yang penting yang kita lihat harus kita lihat nomenklaturnya ya. Tadi bisa ada penjelasan mengenai ini, kita harus tahu W itu apa ya, F itu apa, theta itu apa ya. Nah, itu untuk memudahkan atau mengklarifikasi dengan benar, misalnya penerapan rumus yang ya kita diskusikan sekarang ini. Ya. Rumus usaha, ya, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya dalam arah perpindahan ya, dan besarnya perpindahan ini. Ya, kita lihat tadi ya, saya jelaskan. F-nya itu karena ada bentuk sudutnya F-nya, ya. F yang bekerja pada ini, pada benda ini adalah F yang ini ya.
Ya, di mana F yang ini ada besarnya F cosinus theta. Ya, ada gaya ke arah F sana, tapi kita proyeksikan ini F cos theta, kemudian ini ada F sinus theta. Tetapi yang dipakai untuk menghitung usaha adalah F, ya, yang gaya sejajar dengan lintasan ini. Nah, itu ya. Nah, sehingga rumusnya menjadi W, ya, usaha sama dengan F gaya cosinus theta atau F kali S. Ya, F dalam hal ini, ya, F dalam hal ini adalah uh, F yang sejajar, ya. Jadi ini akan menjadi F kalau cosinus theta-nya ini, kalau theta-nya adalah 0, ya. Jadi rumus utamanya sebenarnya ini, ya. Tapi ini diasumsikan bahwa F-nya itu theta-nya adalah 0. Ya. Ini nomenklaturnya. W adalah usaha yang dilakukan. W, ya. Work. F adalah gaya, force F. Ya. S adalah perpindahan, jarak perpindahannya. Ya, tadi sudah kita lihat di gambarnya. Sedangkan theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Ya. Dan F cosinus theta adalah komponen gaya dalam arah perpindahan. Ini yang saya katakan tadi diproyeksikan, ya. Karena F yang dihitung untuk usaha itu harus F yang sejajar dengan lintasan, ya, lintasan perpindahannya. Dapat dipahami dari persamaan kerja bahwa jika tidak ada perpindahan, nah ini, ya, tidak ada kerja yang dilakukan. Ya, tidak ada perpindahan itu tidak ada kerja yang dilakukan. Ya, ya kita lihat aja dari rumusnya. Ya, kalau tidak ada perpindahan berarti S sama dengan 0. Ya, kalau dilihat di rumusnya, kalau F-nya sama dengan 0, ya ini W, ya kerja sama dengan F-nya ini 0, ya W-nya 0. Ya, jadi itu logika kalau kita lihat dari rumusnya, tetapi kita tahu bahwa ini suatu aturan bahwa kalau tidak ada perpindahan, tidak ada kerja yang dilakukan. Ya. Berapapun besarnya gaya, ya kalau dia tidak bisa memindahkan, dianggap tidak mempunyai kerja. Ya. Berat massa dari benda yang akan kita pindahkan berat sekali, ya sehingga gaya yang diberikan itu tidak mencukupi untuk memindahkan. Ya. Ya, sebagai rangkuman, ya dapat dikatakan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan jika perpindahannya 0. Ya, nggak ada perpindahan, ya rumusnya juga akhirnya sama dengan 0. Gayanya 0, berarti tidak ada gaya. Ya jelas, tidak ada dari rumus persamaan kerja itu tidak ada kerja. Kemudian yang ketiga adalah gaya dan perpindahan saling tegak lurus satu sama lain. Ya, perpindahan dan gaya itu tegak lurus. Gayanya ke atas misalnya, lintasannya ke kiri atau ke kanan. Jelas, ya. Karena F cosinus theta, ya dimana theta-nya itu 90 sama dengan 0. Sehingga gayanya sama dengan 0. Ya. Ini sepertinya mengada-ada, tapi itu mengingatkan kita, ya, bagaimana sebuah gaya, ya, itu akan menghasilkan usaha, ya, ada usaha, ya, kalau terjadi perpindahan. Nah, itu aja, ya, tentang apa yang disebut dengan dasar dan rumus, dasar perhitungan usaha, ya, dasar apa yang disebut dengan usaha, kemudian rumus yang dipakai untuk apa yang disebut dengan usaha atau kerja. Kita lanjutkan. Satuan usaha. Ya. Satuan SI usaha adalah Joule. Ya. Misalnya, jika gaya 5 Newton diterapkan pada suatu benda dan bergerak sejauh 2 meter, ya, maka usaha yang dilakukan adalah 10 Newton meter. Langsung ini, ya. Ya 10 Newton meter karena apa? Ya, gayanya 5 Newton dan perpindahannya 2 meter.
Jadi usahanya adalah 5 kali 2 sama dengan 10 Newton meter atau 10 Joule. Ya, ini perlu dicatat ya. Ini di bahas ini ada untuk konversi ya. Ini yang sering membingungkan khususnya saya. Ya, tadi karena berulang-ulang baru saya kira-kira memahami ya, apa sebenarnya gitu ya. Yang apa satuannya apa sebenarnya yang disebut dengan usaha ya, atau kerja atau energi ya. Ya itu semua berbeda atau daya ya itu semua berbeda ya, untuk memudahkan. Dan itu yang sering ditemukan di dalam kita mendiskusikan mengenai teknik listrik maupun teknik tenaga listrik, ya, bahkan elektronika itu sering kita diskusikan. Ya. Kemudian ini perlu konversi. Mungkin saya boleh katakan ini konversinya ya. Yang di sini ini 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Ini bisa kita buktikan ya. Kita bisa tunjukkan ya. 2 meter perubahan dan masanya 5 Newton, maka 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Nah, ini energinya. Ya. Di mana Joule sama dengan Newton meter atau 1 kilogram 1 kilogram meter per detik kuadrat kali meter. Newtonnya itu 1 kilogram meter per detik kuadrat. Ya, S-nya ini bukan jarak ya. Wah, ini agak kacau ya. S ini adalah waktu, detik. Ya, kilogram meter per kuadrat detik kuadrat. Ya. Karena Newton di sini adalah kilogram meter per detik kuadrat. Ya, karena dikalikan dengan M lagi, maka kita lihat adalah menjadi 1 kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Nah, khusus berikan catatan ya, karena saya tadi memakai S itu sebagai jarak. Nah, contoh masalah usaha. Sebuah benda ditarik secara horizontal melintasi permukaan oleh gaya 100 Newton. Ya sama juga ya. Ya, cuman kalimat penyampaiannya berbeda ya, supaya ya contoh ini ya supaya kita melihat lebih ya secara gamblang ya, itu apa itu ya, yang dimaksud dengan usaha ya. Sebuah benda ditarik secara horizontal, ya tentunya lintasnya horizontal, ya permukaan oleh gaya 100 Newton. 100 Newton yang bekerja sejajar dengan permukaan. Ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, coba Anda bayangkan kalau ya meskipun dia sejajar lintasannya, misalnya lintasannya itu bersudut, ya, lintasannya agak nanjak gitu ya, berapa ya usahanya? Nah, nanti Anda kembangkan sendiri masalah itu. Nah, dari persoalan ini ya ada 100 Newton, ya, kemudian nanti akan bergerak sejauh, di sini tuliskan sejauh 8 meter ya. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya dalam menggerakkan benda tersebut sejauh 8 meter. Ya sudah jelas ya. Usaha itu satuannya adalah Joule, di mana Joule itu adalah Newton, ini 100, kemudian jaraknya adalah 8, ini meter, ya, Newton meter, ya tinggal mengalihkan aja. Ya. Tadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah ini adalah soal yang sederhana ya, karena gaya tersebut dianggap tidak ada gaya yang melawan. Ya. Karena ini adalah berbicara mengenai usaha contohnya sederhana, makanya saya katakan tadi kalau ada sudut ya bagaimana menghitungnya ya. Kemudian belum lagi nanti kalau lintasannya itu mempunyai koefisien gesek ya, kalau dia mempunyai koefisien gesek itu berapa ya, karena koefisien gesek itu memberikan perlawanan gaya, sehingga nanti kalau misalnya ya contohnya saya kembali ke gambar di tadi ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada koefisien geseknya ya. Koefisien geseknya, sehingga karena ada koefisien gesek, ada kekasaran,
maka ada perlawanan gaya ke kiri. Ya, berapa besarnya perlawanan gaya ke kiri? Yaitu ini ada koefisien gesek sama dengan ya. Ini kalau ini dianggap normalnya, jadi dianggap gaya normalnya F kali N. N itu gaya normalnya, di mana dalam hal ini N-nya adalah massa. Ya. Sehingga F-nya itu di sini bisa di F perlawanannya bisa dihitung, itu F kali N atau dalam hal ini F kali V. Sehingga berapa usahanya adalah F besar ini dikurangi F N. F karena geseran. Misalkan ini 100 Newton, karena efek dari geseran, dia ada perlawanan misalkan 5 Newton. Maka gaya yang dipakai adalah 100 dikurangi 5. Ya, menjadi 95. Sehingga kita bisa menghitung usahanya berapa. Nah, itu juga ya variasinya tadi saya katakan kalau lintasannya ini bersudut. Ya, bagaimana menghitungnya? Ya, tentunya kalau bersudut, ya, kalau ada kita harus menghitungkan perlawanannya, ya, ya kita menghitung bahwa normalnya ini akan juga bersudut. Ya, tetapi itu sudah aneh ya, perkembangan. Yang kita tahu sekarang, kita anggap ya bahwa F-nya ini sudah F total. Ya, kita tidak menghitung ini ya, tidak menghitung gaya perlawanannya ya, karena adanya gesekan, kekasaran pada permukaan, kekasaran antara benda dan permukaannya. Ya. Oke, mari kita kembali. Nah, dari soal ini kita sudah tahu bahwa usahanya ya atau kerjanya atau worknya adalah 100 kali 8. Jadi 800 Newton meter atau Joule. Nah, ini kita lihat di sini ya. F sama dengan 100 Newton, S sama dengan 8 meter ya. Ya, karena F dan S searah, sekali lagi S ini jarak ya, satuannya meter. Ya, karena searah, ya maka tetanya sama dengan 0. Ya. Theta, saya ingatkan kembali, adalah sudut gaya terhadap arah gerak. Ya. Oleh karena itu, rumusnya ini ya, usaha atau kerja atau work, F kali S cosinus theta. F-nya jelas 100 Newton, S-nya 8 meter, theta-nya 0 sehingga cos theta sama dengan 1. Ya. Karena theta-nya adalah 0, maka cosinus 0 itu adalah 1, maka W atau usaha, W itu work atau kerja adalah 800 Joule. Ya. Jadi itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Apa itu energi? Nah, ini yang kerja dan energi yang sering membingungkan. Ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Wah, ini apa ini? Ya, kerja atau usaha atau work. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, ini sudah hukum kekekalan energi. Ya, tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Jadi dia tetap hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Gitu ya. Sehingga kadang-kadang, oh ini kerugian energi ini ya. Dianggap rugi ya, karena dia berubah bentuk. Ya, contohnya di dalam teknik listrik ya atau fisika listrik ya. Seharusnya energi ya yang kita terima misalnya ya dari pembangkit listrik itu adalah 100%. Ternyata setelah sampai di tempat kita tidak sampai 100%. Ya, karena ada kerugian transmisi. Ya, harus dikirim ya. Dari pembangkit listriknya harus dikirim ke konsumen. Ya, mengirimkannya itu pakai transmisi. Ya, jadi ada kabel untuk mengirimkannya. Ya. Kemudian ada kabel lagi, kabel distribusi. Ya, ada lagi kerugiannya. Nah, itulah ya di dalam tenaga listrikan itu sangat diperhitungkan. Bermacam-macam usaha dilakukan ya. Dalam arti effort ya, usaha bagaimana caranya
memperkecil ya, kerugian ya, transmisi tersebut. Ya. Kerugian yang paling kita tahu adalah karena kerugian karena panas. Ya. Nah, kerugian itu dikatakan di sini energi tidak bisa dimusnahkan. Loh lah kok nyampainya ke konsumen kok kurang? Nah, yang kurang itu energi itu diubah. Ya. Jadi yang berupa kerugian itu adalah perubahan energi menjadi energi panas. Ya. Kok bisa panas? Kok bisa panas? Nah, ada kelemahan di transmisinya. Nah, itu yang nanti akan dihitung. Ya, dalam ketenaga listrikan, ya, power engineering itu dihitung. Ya, sehingga kita lihat bagaimana caranya supaya kerugian tersebut tidak terlalu besar. Ya. Sekali lagi, pada awal-awalnya kita sudah pada awal-awal pertemuan kita, ya, pada konsep arus dan tegangan, kita sudah lihat bahwa yang namanya energi listrik itu bisa berubah menjadi energi panas. Ya. Kalau energi panas itu kita manfaatkan, misalnya untuk ketel listrik, untuk setrika, nggak masalah. Ya. Tetapi umumnya ya kerugian energi ya yang berupa panas itu terjadi pada waktu adanya transmisi pengiriman ya dari pembangkit listrik ke konsumen. Nah, itu terjadi kerugian. Nah, kerugian tersebut itu karena adanya bentuk kerugiannya adalah adanya bentuk kerugian perubahan energi menjadi energi panas. Nah, nanti akan dilihat ya apa penyebab energi panas ini. Ya, kembali kita ke konsep arus dan tegangan. Ya, ini tahanannya besar, menyebabkan karena tahanan besar menyebabkan perlawanan arus, ya, sehingga ya tadi ya ada seperti koefisien gesek terjadilah kenaikan temperatur pada transmisi. Nah, kenaikan temperatur itu adalah perubahan energi menjadi energi panas dan terbuang di udara. Nah, itu sebabnya daya ya, atau energi yang dibangkitkan oleh pembangkit itu selalu tidak bisa 100% sampai di konsumen. Ya. Baik, kita lanjutkan. Satuan energi yang sama dengan usaha yaitu joule. Ya. Energi itu joule, ya. Usaha juga joule. Ya. Energi ditemukan dalam banyak hal. Dengan demikian ada berbagai jenis energi. Nah, ini ya. Jadi karena bukan direka-reka ya, orang mencari kok bisa ya selalu tidak 100% misalnya bentuk energi mekanik, energi listrik, energi panas. Ternyata energi mempunyai banyak bentuk. Ya. Semua bentuk energi adalah kinetik atau potensial. Ya, ini mungkin saya salah, mungkin benar ya, tapi kalau saya perhatikan ini bentuknya adalah kinetik dan potensial. Jadi kinetik itu pergerakan, ya, potensial itu berhubungan dengan mekanik. Ya. Sebentar ya. Energi dalam bentuk gerak dikenal sebagai energi kinetik. Sedangkan energi potensial ada energi tersimpan ya dalam suatu benda dan diukur dengan jumlah usaha yang dilakukan. Ya. Mungkin Anda pikir, aduh berputar-putar sini ya. Ada energi, ada kerja, ada usaha. Ini agak membingungkan. Ya. Tapi nanti kita lihat pada waktu implementasinya atau pada aplikasinya ya. Nah, kita lihat jenis-jenis energi. Ada energi mekanik, ya, ada akan didiskusikan apa itu. Ya. Lah dalam tenaga listrik apa ada energi mekanik? Ada. Apa itu? Di dalam pembangkitan. Ya. Untuk membangkitkan listrik, ya kita harus memutar atau menggerakkan generator. Ya, generator itu digerakkan secara mekanik, ya, bentuk torsi atau berbentuk putaran, ya, kemudian memutar generator. Ya, jadi nanti suatu saat kita akan diskusikan dengan generator atau motor listrik.
menghasilkan listrik. Terjadinya perubahan mekanik ke listrik itu adalah di generator. Nah, kemudian energi, oh ini wave ya, energi gelombang ya, gelombang mekanik. Ya. Bagaimana? Ya, gelombang itu ya, gelombang laut ya, bisa yang berupa energi mekanik ya, dorongan ya, berubah menjadi energi lain. Ya. Ada lagi energi kimia ya, karena ada suatu proses kimia ya, terjadi listrik ya. Kita lihat baterai ya, baterai akumulator, aki atau akumulator. Kemudian ada energi listrik, ini yang banyak akan nanti banyak kita diskusikan. Kemudian ada energi magnetik, ya, magnet ya, untuk menghasilkan listrik ya seperti pada generator ya. Jadi ada magnet ya, ada medan magnetnya ya yang uh, bergerak di dalam sebuah gulungan atau kumparan, dia akan mengubah atau menggerakkan elektron ya sehingga terjadi beda potensial. Ingat ya, ya pergerakan elektron menyebabkan menyebabkan beda potensial atau tegangan. Kemudian ada energi radiasi. Ya, banyak ya radiasi itu tadi ya berubah menjadi energi panas. Ya, radiasi itu apa? Energi yang misalkan dilepaskan di suatu area atau di udara. Ya. Energi nuklir, ya, ini nuklir yang bisa menghasilkan temperatur tinggi atau energi panas, ya, dimasukkan atau untuk memanaskan ketel misalnya, ya, berubah menjadi energi tekanan, kemudian menjadi energi kecepatan uap, ya, dan perubahan-perubahan energi untuk uh, mengubah dari mekanik menjadi listrik misalnya. Ini ada lagi energi ionisasi, ya, jadi loncatan perubahan ya, karena ada perubahan muatan ya, ion yang berpindah-pindah akan terjadi beda potensial. Ya, beda potensial ya apa? Ya listrik ya, atau tegangan. Selanjutnya adalah energi elastis. Ya, ya kalau kita biasanya orang-orang teknik ya itu mengerti ya apa yang disebut dengan uji tarik. Ya, dari uji tarik itu ada diagram, ya, diagram uji tarik. Ya, ada daerah elastis, ada daerah plastis. Ya, nah itu jelas di sana ya bagaimana menghitung energi yang terjadi pada grafik ya. Kalau grafik itu terjadi ya untuk sebuah misalnya sebuah material ya, mungkin kalau baja dan sebagainya sulit ya kita melihatnya. Yang paling mudah itu yang jelas elastis itu seperti karet gelang gitu ya. Nah, saya tidak membahas diagram itu ya secara itu ya, diagram hukum ya. Ya, tapi sebagai contoh yang sederhana, kalau kita punya karet gelang tadi ya, ya, karet itu kalau kita tarik ya dia akan makin panjang, ada perpanjangan ya. Kalau kita kembalikan maka dia akan kembali pada ukuran yang sama. Nah, itu ada di hukum Hooke gitu ya. Nah, kita lihat atau kita rasakan pada waktu kita menarik karet tersebut itu terjadi perlawanan. Ya, karet itu seakan menarik melawan gaya yang kita berikan. Ya. Nah, itu menandakan bahwa karet tersebut mempunyai energi. Ya. Jadi disebutkan energi elastis itu, yaitu contohnya seperti itu. Ya. Selanjutnya ada energi gravitasi. Ya, saya berikan di tengah-tengah itu percepatan gravitasi. Ya, kenapa? Karena gravitasi itu kan satuannya satuan percepatan ya, nah, bukan satuan kecepatan. Ya, kecepatan itu meter per satuan waktu, ya, meter per detik, meter per jam. Ya. Sedangkan percepatan satuannya adalah meter per detik kuadrat, meter per
waktu kuadrat. Ya. Nah, gravitasi satuannya juga adalah sama seperti satuan percepatan. Ya. Itu sebabnya gravitasi ini sering disebutkan percepatan gravitasi. Ya. Satuannya adalah satuan panjang meter dibagi kuadrat satuan waktu. Ya. Mungkin meter per detik kuadrat. Ya. Kalau Anda mau pakai jam kuadrat juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi umumnya yang dipakai adalah satuan detik. Ya. Kemudian ada energi termal. Energi termal itu ya sering yang kita lihat, misalnya energi panas bumi. Ya. Energi panas bumi ya sebenarnya energi termal dan energi panas ini menurut saya sama ya. Ya, karena energi panas itu adalah, kalau panas itu bukan temperaturnya, ya, tapi energinya. Ya, karena panas itu relatif. Ya. Saya merasakan misalnya ya, di kota Jakarta, saya di kota Jakarta panas sekali ya temperaturnya. Tapi orang Jakarta mengatakan, oh enggak, ini enak ini. Ya. Biasanya lebih panas. Ya. Nah, sedang saya berasal dari suatu kota yang dingin gitu ya, sehingga uh, pernyataan panas dan dingin itu sangat relatif kalau dihubungkan dengan temperatur. Nah, kadang-kadang kita mengatakan gini, ini panasnya berapa ini ya? Padahal maksudnya itu dinginnya berapa misalnya, gitu ya. Jadi energi panas itu adalah ya saya katakan relatif tadi, adalah energi yang bentuknya bentuk panas ya, bentuk contohnya ya, kalau ada energi itu bisa temperaturnya tinggi ya, yang sekali lagi relatif terhadap uh, pengukurannya, ya siapa yang mengukur ya. Kalau itu diukur berdasarkan temperatur badan seseorang ya, mungkin orang mengatakan, oh ini kok dingin ya, karena si bendanya temperatur lebih rendah daripada temperatur tubuhnya ya, dan sebagainya. Jadi panas ini bentuknya energi. Nanti akan dibahas lebih dalam apa sih anunya. Nah, kita lihat bahwa energi itu selalu satuannya adalah uh, bagian dari joule. Ya. Energi panasnya berapa? Nah, 20 derajat Celcius. Salah ya. Itu temperatur. Nah, baik. Kita lihat sekarang ya, satuan energi. Ya, satuan energi dikatakan di sini untuk SI, satuan SI, standar internasional, adalah joule. Ya. Ini sebagai penghormatan kepada James Prescott Joule, ya, seorang fisikawan ya, mungkin ya, karena dia banyak berkecimpung di energi. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi. Sudah kita banyak bicara mengenai power dan daya. Sekarang mau ditanya lagi, ya, apa itu power atau daya? Nah, ini lebih rinci lagi. Ya, kalau yang tadi sebelumnya kita diskusikan itu agak umum, sekarang kita sedikit lebih rinci. Ya. Tapi harapan saya ini tidak membuat menjadi lebih rumit ya, lebih ruwet gitu ya. Power atau daya adalah konsep fisik dengan beberapa arti yang berbeda. Wah ini, tadi kita mikir energi thermal itu berbeda, banyak berbeda, persepsi, ini juga begitu ya. Nah, tapi ini lebih jelas ya, tergantung pada konteks dan informasi yang tersedia. Daya dapat didefinisikan sebagai laju melakukan pekerjaan, dan itu adalah jumlah energi. Nah ini jumlah energi ya, yang dikonsumsi per satuan waktu. Nah, kalau energi joule, kalau daya, jadinya apa ini? Ya, kita lanjutkan. Rumus power atau daya. Seperti yang telah dibahas, daya adalah tingkat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, dapat dihitung dengan membagi pekerjaan yang dilakukan dengan waktu. Ya, pekerjaan dalam hari ini adalah work. Ya, WORK, WORK. Nah, itu ya. Jadi work ini adalah kerja. Ya, jadi kita lihat satuannya, ya,
Itu kalau satuan usaha itu sama dengan satuan energi, ya. Karena sebenarnya kenyataannya itu adalah energi. Oke, mari kita lanjutkan. P, ya, daya ini P ini daya sama dengan W dibagi T. W itu adalah usaha, ya, work atau pekerjaan. T itu adalah waktu. Ya. Jadi ini satuannya energi, joule per detik. Ya, apa benar ya? Ini joule per detik, W usaha per detik. Mari kita lihat selanjutnya nanti. Ya, sehingga P atau daya itu menjadi eh, satuannya menjadi watt. Ya, nanti kita lihat. Selanjutnya adalah satuan power atau daya. Waduh, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Karena daya tidak memiliki arah, itu adalah besaran skalar. Satuan standar internasional untuk daya adalah joule per detik. Wah, salah saya. Oh, betul ya, joule per detik ya. Yang disebut dengan watt. Nah, ini. Nah, watt dapat didefinisikan sebagai daya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu usaha, ya, joule, dalam 1 detik. Nah ini nanti tolong Anda catat satu persatu ya, karena nanti akan sangat membingungkan. Ya, karena joule itu dikatakan Newton meter. Ya, padahal joule per detik itu adalah watt. Ya, nanti coba semua dicatat satu persatu ya supaya kita tahu patokan yang paling benar, ya, pengertian yang paling benar, ya, atau pengertian yang tidak membingungkan adalah seperti apa. Unit watt ya didedikasikan untuk menghormati James Watt, ya, dia menemukan yang mengembangkan mesin uap, ya, kereta api uap, ya, juga mesin-mesin uap yang mungkin di industri yang lama ya, yang memakai sistem tenaga uap, ya, ada ketel uapnya, ya. Tapi yang paling jelas ya kereta api itu ya, itu terlihat sekali bagaimana kerja sebuah mesin uap. Ya. Contoh power, ya. Sebuah crane mengangkat sebuah truk, ya, crane, ya, untuk mengangkat apa ya crane itu ya, untuk mengangkat ya, mengangkat yang berat-berat ya, mengangkat sebuah truk setinggi 2 meter dari atas tanah. Jadi truknya itu di tanah kemudian diangkat setinggi 2 meter ya, dalam waktu 15 detik. Pertanyaannya adalah berapakah daya yang dikirim ke truk? Daya itu berapa ya, agar truk itu bisa terangkat? Kemudian berpikir lagi kan, daya itu apa ya? Satuannya tadi joule per detik. Ini hanya untuk mengingatkan ya. Kemudian yang sama dengan watt. Setahu saya namanya watt itu adalah ukuran alat listrik. Tapi kenapa kok yang ditanyakan di sini adalah daya dalam arti watt? Nah, jarang itu dilakukan. Tetapi di dalam orang mendesain, ya, orang merancang peralatan listrik, ya, ini diperhitungkan. Ya, itu sebabnya ada contoh soal seperti ini. Ya, nanti ada bagian-bagian terakhir nanti akan kita sedikit diskusikan ya. Ya, mudah-mudahan tidak tambah membingungkan ya, tetapi bisa kita lebih jelas ya apa yang dimaksudkan dengan daya ya, dan juga apa yang disebut dengan energi. Pertama yang perlu dihitung ya kerja yang dilakukan ya, yang memerlukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat truk melawan percepatan gravitasi ya, jangan bukan gaya gravitasi ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi satuannya adalah satuan percepatan. Tapi akibat dari percepatan gravitasi itu ya ada perlawanan gaya. Ya, ada ya agar untuk melawan percepatan gravitasi itu ada gaya ya. Gaya akibat percepatan gravitasi. Rumusnya adalah ini F ya.
F sama dengan mg. Ya, m itu masanya, ya, dalam hal ini masanya truk. G itu percepatan gravitasi. Ya. Percepatan gravitasi di masing-masing daerah itu berbeda. Ya. Itu ada suatu faktor yang menentukan, ya. Bertambah dekat kita ke kutub atau utara atau selatan, ya, percepatan gravitasinya semakin besar. Ya. Mudah-mudahan saya salah gitu ya. Tapi saya memakai percepatan gravitasi yang sering kita pakai untuk daerah di uh, di Katulistiwa, ya, daerah-daerah di misalnya di Indonesia ini, ya. Gaya untuk melawan perlawanan, ya, percepatan gravitasi jangan m kali g, ya. Jangan gaya gravitasi, ya. Oh, gaya gravitasi ini F, ya. M-nya adalah 1000, ya, 1000 kilo anunya masanya truk, ya. Kemudian percepatan gravitasinya 9,81, ya, sehingga F-nya itu adalah 9810 Newton. Nah, sekarang kita lihat W-nya, ya. W sama dengan F kali S, ya. F-nya adalah tadi sudah kita hitung 9810 Newton kali jarak angkatnya, ya, 2 meter, ya. 2 meter, ya, sama dengan tadi angka 2 meter, sehingga W-nya itu menjadi 19.620 Newton meter. Nah, Newton meter ini adalah joule, ya, sama dengan 19.620 joule. Ya. Adanya adalah P. Ya. P ini W di sini, ya. Ini kadang-kadang kita bingung, nggak, ini work, ya, bukan watt. Ya. Jadi satuannya adalah satuan energi. Ya. Daya adalah satuan watt. Ya. Jadi W ini bukan watt, ya, tapi work. Berapakah worknya? Berapa joule? Ini sudah kita hitung 19.620 joule dibagi 15 detik. Ya, energi yang dipakai dibagi waktunya, ketemulah yang disebut dengan daya. Ya, dayanya adalah dibagi 15 detik, ya, menjadi adalah 1300 joule per detik, di mana joule per detik itu adalah watt. Sehingga didapatkan daya untuk mengangkat truk itu adalah 1308 watt. Ya, ini memang semua dimunculkan, ya, apakah itu energi, apakah itu usaha, apa itu kerja, ya, atau daya, ya, supaya Anda tidak bingung. Ya. Kadang-kadang kita mencari sendiri-sendiri, ya, misalkan browsing, ya, energi itu apa, ya? Hubungan energi dengan daya itu apa, ya? Ya, kita mencari-cari, akhirnya bingung, ya, jadi satu, ya. Usaha itu apa satuannya? Loh, usaha itu energi, ya. Jadi nanti kita akan lihat semuanya. Ya. Nah, kita tambahkan diskusi di sini, ya, sedikit diskusi, ya. Karena kita sudah berdiskusi mengenai energi, ya. Kita mencoba melihat bagaimana kita pertama mengenal energi, ya. Yang bernama Bernoulli, ya, ada hukum Bernoulli, ya, itu dia menurunkan, ya, ada ini yang menurunkan hukum kekekalan energi mekanik di sini, ya, mekanik, ya. Ini saya ambil dari referensi apa saya lupa, ya. Di mana energi mekanik itu sama dengan energi kinetik dan energi potensial. Ya, jadi sudah ada pernyataan sebelumnya tadi, ya, bahwa energi mekanik itu sama dengan kinetik karena pergerakan dan energi potensial. Ya. Kemudian kalau kita berikan tekanan di sini, ya, energi mekanik, ya, tekanan ditambah energi kinetik tambah energi potensial itu konstan. Maksudnya, ya, bahwa di mana-mana untuk persamaan Bernoulli ini dianukan di sebuah aliran pipa, ya, aliran pipa di titik 1 dan titik 2. Ya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Di sana disebutkan ada P1, ya, P1, P ini tekanannya, ditambah setengah rho V kuadrat, ya, ini kecepatan, ya,
kecepatan, rho ini massa jenis, nanti saya tunjukkan ya, sama ditambah energi potensial, rho G kali H. Rho ini massa jenis, G percepatan gravitasi, H itu adalah ketinggian, satuannya meter. Ya. Itu akan sama ya, pada suatu posisi yang kedua, titik 2 ini, P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, ini rho V1 kuadrat, ditambah rho G H2. Nah, dari persamaan energi inilah muncullah ya, begitu banyak asumsi, bukan asumsi ya, begitu banyak perhitungan-perhitungan untuk menyelesaikan banyak masalah, khususnya energi. Dan tentunya itu juga muncul di dalam diskusi kita mengenai ketenaga listrikan ya, atau power engineering. Nah, lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini adalah pipa yang penampangnya berbeda. Ya. Energi di titik ini ya, 1 itu sama dengan energi di titik ini, di titik 2. Ya. Ya, mungkin rho yang kita diskusikan adalah ada tekanannya, ada massa jenisnya, ini sebenarnya T kecil ya. Tapi absolut tidak apa-apa. A1 ini penampangnya ya. Kemudian di bagian kedua penampangnya lebih kecil ya. Itu ada A2-nya penampangnya ya, ada T2 temperaturnya, ini ada U2 kecepatannya, ada U1 ya. Kemudian ada juga tekanan di bagian kedua dan massa jenis di bagian kedua. Inilah yang dibicarakan oleh, yang didiskusikan atau yang dibahas atau ditelaah oleh Bernoulli. Ya. Sehingga yang diketahui adalah bahwa energi itu tetap ya, kekekalan energi ya. Di titik U1 ini energi sama dengan energi di titik U2 ya. Jadi ini contoh ya, untuk memudahkan membayangkan ya. Saya katakan tadi ya, rho1 secara massa jenis fluida 1, model pertama ya, kilogram per meter kubik ya. Rho2 ini kan kalau misalkan dia sama-sama air, rho2 ini kan sama ya. Nah ini adalah kalau dia ini adalah fluidanya sama, yang terutama yang kita harus tahu ya, bahwa fluida ini adalah apakah dia fluida yang mampu mampat ya, compressible, atau yang tidak mampu mampat ya, yang incompressible. Itu sangat penting. Karena apa? Kalau misalnya massa jenis yang rho1 ini misalnya adalah sebuah fluida yang bisa artinya bisa ditekan ya, dimana kalau dia ditekan tuh terjadi misalnya ya, perubahan volume ya. Karena terjadi perubahan volume, maka massa jenisnya akan berbeda ya. Coba direview lagi, apa itu massa jenis ya. Satuannya massa jenis adalah kilogram per meter kubik ya. Kemudian ini adalah itu ya, kalau penampangnya mengecil ya, kalau dia yang compressible, maka massa jenisnya akan berubah. Jadi ini berlaku umum ya. Kemudian V1 kecepatan ya. Wah, kebetulan di gambarnya kecepatannya itu U ya. Wah, ini U, seharusnya ini V1 ya, V2 ya. Ini gambar lama ya, saya menggambar dengan AutoCAD ya, sampai saya tidak bisa menyesuaikan ya dengan rumus-rumusnya. Kecepatan aliran fluida pada area pipa 1 meter per detik kecepatannya. Kemudian V2 ya. Mungkin kita tahu ya, bahwa kalau dia penampangnya lebih kecil, V-nya akan lebih tinggi ya. Jadi V2-nya kecepatannya akan lebih tinggi ya. Itu bisa kita buktikan misalnya pada air yang dalam hal ini ada incompressible, tidak mampu mampat ya. Ya, kalau misalnya mampu mampat mungkin kecepatannya bisa sama gitu ya, tergantung fluidanya. Lanjutan, H1 adalah ketinggian penampang pipa dari suatu titik referensi ya. Jadi suatu titik referensi, misalnya ya, saya kembali ke gambarnya. Nah,
seperti ini. Ya. Kalau kita punya referensi, ya, mudah-mudahan Anda bisa lihat kursor saya. Ini ada garis referensi di bawahnya. Ya. Itu ketinggiannya berapa? Dari titik ini ketinggiannya ke titik ini berapa? Ya. Dari titik ini ketinggiannya berapa? Ya, ini diasumsikan bahwa pipa ini mempunyai ketinggian yang berbeda. Ya. Kalau misalnya ketinggian sama, ya berarti sama. Ya. Ini untuk menjelaskan yang disebut dengan Bernoulli, ya. Kemudian H2 adalah ketinggian penampang pipa 2, tadi sudah saya jelaskan. Ya. G adalah percepatan gravitasi. Kita lihat satuannya meter per detik kuadrat. Nah, jadi kita sudah diskusikan ya semua satuan-satuan yang dipakai di dalam hukum kekekalan energi, ya, atau yang disebut dengan hukum Bernoulli. Ya. Nanti ini akan disederhanakan, ya. Misalnya contohnya seperti ini, ya. Persamaan ini adalah sama, ya, konstan maksudnya, ya. Misalnya saya membagi ini dengan rho G, disederhanakan dengan rho G, ya. Semuanya ini menjadi P1 per rho G. Ya, kemudian di sini adalah setengah rho V1 kuadrat dibagi rho G. Ya, sehingga nanti dipersederhana lagi menjadi rho-nya dicoret, jadi setengah V kuadrat atau V kuadrat per 2G. Nah, sedangkan di sini adalah H1 karena dibagi rho G. Sehingga kita kenal bahwa satu ini adalah energi ketinggian. Ya, nah nanti Anda akan bertanya, loh energi itu kan satuannya joule. Ya, ini saya perlu sebutkan ya. Loh kok ini satuannya energi kok meter ya? Hah? Gitu kan? Ya, diingat-ingat ya. Energi itu harusnya joule. Tapi kok di sini kok meter? Ya, orang selalu mengatakan head energi. Ya, ketinggian permukaan air itu dianggap energi. Rumusnya penyederhanaan rumus Bernoulli. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut tentang itu ya. Sehingga kita tahu mengapa terjadi seperti itu, ya. Ya, karena ada suatu hukum tertentu, ya, persyaratan adanya energi tidak bisa diubah, ya, tapi energi bisa berubah bentuk. Nah, sekarang saya sebutkan di sini. Ya, tadi sempat saya ajukan pertanyaan, energi listrik yang kita bayar ke PLN itu apa ya? Ada yang mengatakan dayanya. Loh, daya Anda kan daya terpasang kan tetap 1300 misalnya ya. 1300 watt ya. Jadi lebih dari 1300 watt pasti listriknya mati. Nah, istilahnya dia alat pemutus arusnya ya, kan MCB ya, circuit breakernya akan off. Ya, istilah awamnya jeglek gitu ya. Nah, kita lihat Bapak, sebenarnya yang kita bayar itu adalah energi, ya, kilowatt jam, ya, kWh, kilowatt hour, ya, coba di review kembali, ya, ini satuan energi 1 kilowatt jam. Nah, sekarang kita lihat tarif listrik 1 kilowatt jam ada 1.500 rupiah. Nah, kita lihat ya, saya sudah mendapatkan daftar, saya browsing ya. Nah ini ya, ini mulai berlaku 21 September 2022 ya. Ini saya lupa informasi dari mana ya. Nah, saya menganggap bahwa ini kita dari golongan R1 ya, ini sampai 2200 volt ampere atau watt ya. Jadi itu harganya 1.400, saya anggap ini 1.500 rupiah per kilowatt jam. Nah, ya mari kita lihat dari persoalan tadi. Tarif listrik 1 kilowatt jam sampai dengan 1.500 rupiah. Ya, 1 kilowatt jam itu sampai dengan 1000 jam. 1000 kilo. 1000 watt jam, sorry. Ya, karena kilo ini mengatakan 1000. Nah, dari sini ada satu pertanyaan lagi.
Jadi 1 rupiah itu berapa kilowatt jam? Ya, 1 rupiah sama dengan 1/1500 kilowatt jam. 1 rupiah sama dengan 1 dibagi 1500 kilowatt jam. Ya, atau 1000 watt jam, bukan kilo, dibagi 1500. Ya. Jadi 1 rupiah itu sama dengan 1/1500 kilowatt jam. Ya, atau 1/1,5 watt jam. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti rupiah ini adalah satuan energi. Ya. Wah, ini membingungkan ya. 1 rupiah itu sama dengan 1/1500 kilowatt jam. Ini katanya satuan energi. Ya. Baik, pertanyaan dilanjutkan. Berapakah energi yang Anda butuhkan setiap pagi? Ya, kenapa saya kata setiap pagi? Ya, untuk memudahkan ya, Anda sarapan pagi. Ya. Energi untuk tubuh ini apa sih namanya sebenarnya? Ya, kalau untuk listrik kilowatt jam, untuk energi yang lainnya joule. Loh, terus energi kita itu apa ya? Ya, kita padahal butuh energi. Ya, tolong direview ya, apa itu energi? Ya. Nah, sulit ya menentukan berapa energi yang kita butuhkan ya pada waktu kita sarapan pagi. Nah, sekarang saya tanya, Anda waktu sarapan pagi, katakan Anda membeli makanan itu di warung ya. Nah, ini agak anu ya. Jadi uh, asumsi ya atau suatu contoh ya yang agak anu ya, agak umum ya. Nah, saya menghabiskan sarapan pagi saya 15.000. Nah, terus saya tanya, energi Anda itu berapa dari 15.000 itu? Ya, 15.000 ya, itu pada saat 15.000 rupiah itu berapa kilowatt jam? Kita lihat dari sini. Ya, dibagi 1.500. Berarti yang Anda makan pada pagi hari ini adalah 100 kilowatt jam. Mungkin Anda akan bertanya, loh, masa saya makan listrik? Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Ini salah satu yang bisa kita apa namanya hubungkan. Ya, bagaimana caranya menghitung ya, energi untuk setiap apa ya, misalnya individu manusia gitu ya. Nah, itu. Jadi tolong Anda lihat ya, energi badan kita, energi yang dibutuhkan manusia itu apa ya satuannya? Ya, saya tidak menyebutkan, Anda cari. Saya kembali ke tabel ini ya. Di sini ditulis daftar tarif listrik PLN per kWh untuk golongan non subsidi. Ya, kenapa saya mengambil non subsidi? Ya, karena saya anggap bahwa ini adalah memang tarif ya, tarif dari apa listrik per kilowatt jam ya, yang tidak ada subsidinya. Jadi betul-betul dihitung harganya seperti itu, tidak ada subsidi. Nah, itu sebabnya saya menghitung ya main-main ini ya mengenai energi yang kita masukkan, yang kita makan pada pagi hari. Nah, kalau misalkan Anda ditanya pagi ini Anda makan energi Anda berapa? Ya, mungkin Anda sudah tahu ya, energi manusia itu satuannya apa gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya Anda jawab, oh tadi kalau saya hitung, saya makan 100 kilowatt jam. Orang mungkin bingung ya. Oh, ini makan listrik gitu ya. Tapi enggak. Ya, ini asumsi ini saya pakai untuk menjelaskan. Ya. Mari kita lanjut. Satuan energi adalah joule. Joule adalah Newton kali meter. Pasti. Newton apa itu? Ya, orang bilang massa, Pak. M itu apa? Satuan panjang. Nah, ingat waktu saya tadi menyebutkan mengapa ya, ada yang disebut dengan energi head. Satuannya adalah meter. Ya, head bendungan ini adalah sekian meter. Ya, pada itu head energi. Nah, kita lihat dulu, meter ini kan satuan panjang. Ya. Baik, kita lanjutkan di bawah ini ya.
Joule sama dengan Newton kali meter. Ini untuk pertimbangan aja. Nah, sekarang kalau Newton ini saya taruh di depan, ya, rumusnya menjadi uh, Newton sama dengan Joule per meter. Nah, saya tanya sekarang, Joule ini satuan apa? Energi per meter. Jadi Newton itu satuan energi. Ya, mungkin Anda berpikiran kacau ya. Ini Bapak ini memberikan kuliah yang kacau ini gitu ya. Tapi enggak, ini Joule per meter. Energi untuk setiap meternya. Nah, inilah yang kalau kita perdalam lagi disebut dengan energi spesifik. Jadi, kalau satuannya adalah Newton, maka itu adalah energi spesifik. Ya, asalnya dari mana? Ya ini tadi, Joule atau energi untuk setiap meternya. Ya. Nah, sekarang kita lihat, apakah meter ini yang tadi pada diskusi awal kita melihat itu adalah satuan head, ya, yang notabene itu istilahnya ya, adalah satuan panjang. Kok bisa dia menjadi energi? Nah, kita lihat di sini, ya, M. Kalau M saya pindah, ya, dari rumus ini saya pindahkan ke depan, M sama dengan Joule per Newton. Ya, M sama dengan Joule per Newton. Nah, barulah kita lihat bahwa M ini adalah sebenarnya energi untuk setiap Newtonnya. Disebut juga lagi dengan energi spesifik. Nah, tadi kalau kita misalnya melihat bahwa perhitungan-perhitungan untuk listrik, ya. Kalau kita sudah berjumpa dengan ini, ya kita akan mungkin agak bingung gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit ya. Setelah ini saya lanjutkan sedikit. Kalau Anda memberi bahan bakar, ya, apakah itu Pertalite, apakah, saya tidak tahu ya, yang Anda beli apa, itu berapa harganya per liternya. Kemudian saya tanyakan pada Anda, berapakah energi yang Anda butuhkan dari rumah Anda, misalnya ke suatu tempat, ke kampus atau ke mall, ya, berapa energi yang Anda butuhkan? Wah, bingung ini ya. Wah, kalau bahan bakar itu liter. Liter itu apakah energi? Nah, kita balik lagi. 1 rupiah sama dengan 1 rupiah sama dengan 1/1500 kWh. Ingat-ingat itu ya. Lah Anda memberi Pertalite atau memberi yang lainnya 15.000 rupiah per liter. Berarti Anda mengisikan energi itu adalah rupiah ya. 15.000 rupiah dikalikan 1 per, kok saya tidak tuliskan di sini, 1/1500 kWh. Sehingga kita tahu bahwa dalam kita memberi 1 liter bahan bakar, energi yang ada di tangki kita itu adalah 1.500 ya, 15.000 harga itu ya per liter ya, dikalikan 1/1500 kWh. Nah, pertanyaannya lagi, atau berapa energi yang saya butuhkan dari rumah sampai ke tempat yang saya tuju? Ya, Anda hitung berapa liter yang Anda habiskan. Misalnya 1/10 liter, ya 1/10 kali 15.000 harga per liternya, ya, kalikan 1/1500 kWh. Jadi untuk dari rumah Anda ke suatu tempat, energi Anda yang Anda butuhkan itu satuannya kWh. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau Anda rekayasa lebih dalam lagi, apa benar sih harga Pertalite itu sesuai? Ya, artinya kalau misalnya energi listrik itu 1.500 tadi ya, seharusnya dengan 15.000 untuk bahan bakar itu harusnya sesuai juga kalau kita konversikan ke kilowatt jam. Nah,
ya saya pernah melakukan otak-atik tentang itu, ternyata nggak pas ya, nggak cocok ya. Akhirnya Anda harus memikirkan, wah ini harga ini harus dianu ya, harus disesuaikan sehingga energi yang kita beli itu harganya standar. Ya, ya seperti Pak Presiden kita itu harga bahan bakar di Papua dan di apa tempat Indonesia yang lainnya harus dibuat standar. Nah, itu adalah untuk menghitung lebih tepat. Khususnya nanti pada waktu kita berdiskusi mengenai apa uh, tenaga listrikan ya, power engineering. Ya. Nah ini adalah tabelnya, ya saya katakan. Ya. Nah, kalau kita, misalnya Anda akan tanya, loh ini golongannya berbeda, kok harganya berbeda? Ya. Nah ini ada diskusi lagi. Ya, kalau Anda mau diskusikan lagi, karena kita lihat di bawah ini ya adalah mungkin tarif-tarif untuk perusahaan-perusahaan atau untuk industri. Ya, di sini ada golongan 1,4 tegangan tinggi. Ya. Nah, kebetulan kita yang di rumah memakai tegangan tegangan voltase ya 220 volt. Ya. Tapi di perusahaan-perusahaan industri mereka pakai 3 fase 380 volt. Ya. Bahkan ada yang pakai 440 volt. Ya, saya pernah menyampaikan itu, ya, ada kolega saya yang mengatakan nggak ada itu 440 volt. Ya. Tapi saya tahu, saya mengalami karena saya pernah bekerja di industri bahwa ada itu ya 3 fase 440 volt dan seterusnya. Ya, saya kira demikian ya.